bisa di scan ya dari HP kalian atau di lembar itunya juga ada lembar pengerjaannya. Contohnya sama. Gimana jawab yang satu duanya? Itu kan argumentasi. Jawab aja di AKPD-nya. Oh, penyebab. Ya itu. Banyak lagi. Alitrasi. Ya, lanjut aja Bu ya. Nanti kita udah presentasi semuanya. Oke. Pre-memory ya, kita anggap saja semuanya sudah presentasi hasil dengan hasil diskusinya. Dan, nah, dari hasil diskusi kalian tadi yang membuat diagram, kemudian dari informasi yang kalian baca, apa sih yang kalian peroleh terkait dengan statistik? Ada? Informasi, menggali atau mencari tahu informasi. Ya. Terus ada lagi? Memilah-milah data, Pak. Memilah-milah data. Iya. Mengelompokkan data ya gitu ya. Kemudian apa lagi? Lebih mudah dipahami, Pak. Lebih mudah dipahami. Jadi dari gambar yang simple itu banyak cerita ya di dalamnya ya gitu ya. Dan ditampaikan secara singkat dan padat. Oke. Mungkin tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Oke, mungkin kita langsung aja menuju ke materi utamanya kita hari ini, yaitu statistika. Ya. Bahwa apa sih itu statistika? Statistika itu adalah ilmu data. Ya, tadi benar ya, berkaitan dengan data. Ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, ya, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan. Jadi kata kuncinya adalah apa? Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan kemudian menginterpretasikan. Interpretasi apa? Maksudnya? Ada yang tahu? Interpretasi itu apa? Menafsirkan, mengartikan gitu ya. Apa yang sudah kita dapat disampaikan kepada audiens. Ya. Kemudian keputusan berbasis data. Statistika ya membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi berdasarkan data yang tersedia. Jadi statistika ini dari data yang sudah diperoleh, yang kemudian sudah diolah dan kemudian diinterpretasikan, itu nantinya bisa juga jadi sebuah prediksi kira-kira nanti ke depannya tuh akan seperti apa ya kondisi, misalkan kondisi di Indonesia, kondisi ekonomi gitu ya, kondisi keuangan di Indonesia tahun 2020 katakanlah, kondisi keuangan Indonesia atau ekonomi Indonesia sangat menurun. Nah, bisa nih nanti akan jadi prediksi untuk tahun ke depannya katakanlah gitu ya, bisa kemungkinan lebih menurun lagi atau bahkan ada kenaikan sedikit gitu misalkan ya. Boleh lanjut?
Oke, nih di sini ada jenis-jenis penyajian datanya ya. Ada yang menggunakan tabel, tadi sudah disebutkan ya. Diagram batang, lingkaran dan juga garis. Nah ini ada, maaf sebelumnya. Ini ya gambarnya seperti ini yang sering kalian lihat di kalau di acara-acara berita gitu ya. Itu sering banget ditampilkan cara data yang seperti ini gitu ya. Oke lanjut. Nah di sini ada kelebihan dan juga kekurangan gitu ya dari data-data yang dalam bentuk tabel, diagram batang dan lingkaran kemudian garis. Kalau tabel kalau dalam bentuk tabel kelebihannya adalah mudah dipahami, cuman kelihatannya kurang menarik gitu ya, monoton gitu. Kemudian untuk diagram batang mudah untuk membandingkan data namun tidak menunjukkan tren. Tren itu maksudnya adalah yang lagi booming pada saat itu apa sih, yang sering terjadi pada saat itu apa sih kayak gitu ya. Kemudian diagram lingkaran memperlihatkan proporsi bagian data namun kurang detail, hanya sebagian kecil aja gitu ya. Kemudian diagram garis menunjukkan tren data, jadi tren itu adalah yang terjadi setiap tahunnya misalkan, namun kurang detail dan membandingkan datanya gitu. Jadi agak sulit untuk dibaca kadang-kadang ya. Nah di sini ada contoh penyajian data. Yang pertama ada berita, grafik batang menunjukkan rating popularitas film di bioskop. Ya, jadi pada saat itu banyak film yang lagi tayang, apa nih yang paling banyak ditonton? Nah itu kan salah satunya bisa dilihat dari diagram batang gitu ya, yang paling populer. Gitu. Kemudian ada laporan keuangan. Kalau menggunakan diagram lingkaran menunjukkan proporsi pengeluaran perusahaan itu banyaknya di mana, persentasenya lebih banyak di mana gitu ya. Kemudian juga ada analisis pasar. Diagram garis menunjukkan tren penjualan produk selama 5 tahun terakhir ya. Jadi ini salah satu contohnya ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan memahami gitu ya data, jenis penyajian data, dan kemudian kita dapat memilih metode terbaik untuk menampilkan informasi dengan jelas, efektif dan juga menarik gitu. Karena memang ini adalah salah satu hal yang kita harus paham gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai situ ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita tutup? Sudah paham semua? Kurang lebih terkait dengan statistik? Sudah Pak. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak praktek. Nanti bahwa penyajian statistik itu kan nanti akan menggunakan ada komputasinya ya, dari Excel, nantinya mungkin ada yang lebih kompleks lagi seperti itu. Ya, oke. Mungkin Tanya Pak, misalkan gini, kita itu mengerjakan tabel itu dengan komputer itu kan SMP sudah dapat ilmu apa ya namanya Microsoftnya, Ya, Excel gitu. Excel. Nah di kelas boleh nggak Pak itu menggunakan itu? boleh, karena itu dasarnya masih di situ. Jadi nanti kita akan bisa praktek di situ. Ya. Gitu ya, jadi penyajian data yang sederhana dulu. Nanti kan kalau menggunakan Excel sebenarnya itu sangat gampang ya. Jadi datanya sudah ada, tinggal klik langsung hasilnya keluar kayak gitu. Ya. Kalau saya Pak, Ya. tadi kan kata Ibu itu kan dari Excel. Nah terus kalau misalkan pakai Word apakah bisa? Dari Word ada, cuma mungkin tidak kurang ini ya, fiturnya kurang banyak gitu. Karena memang seringnya di Excel-nya dipakai. Atau nanti ada yang lebih kompleks lagi seperti SQL, ada yang namanya SQL gitu ya. Nah itu kemudian ada Python juga. Nah tapi itu udah level yang kompleks. Jadi kita mungkin nanti masih menggunakan yang sederhana saja kayak gitu. Ini kalian nanti bisa mengerti bahwa penyajian data ya seperti ini. Kayak gitu. Pak, boleh bawa laptop berarti Pak? Ya, Besok saya bawa laptop boleh ya Pak? boleh. Oh. Jadi nanti ada ya bekerja secara kelompok ya. Iya Pak. Iya. Iya Kak. Itu ya. Iya Kak aku. Udah. Udah selesai.
Baik, mungkin sekian untuk pertemuan pada kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.